Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perkuliahan online di Ventus.com. Untuk mata kuliah ini adalah pemrograman web 1. Seperti biasa, pengabsenan jangan sampai ketinggalan. Kemudian kami materi bisa kalian akses di Classroom. Oke, seperti biasa perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung agar bisa belajar bersama.
Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pertemuan kedua pemrograman web 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa mengikuti perkuliahan untuk hari ini ya. Untuk pemrograman web atau pemrograman web 1 ya, sama sesuai dengan prodinya. Oke, untuk saya informasikan kembali nanti materi yang saya sampaikan ini bisa kalian unduh di Classroom ya, sebagai bahan belajar, sebagai bahan pengembangan. Semisal dirasa kurang jelas, bisa dikembangkan lagi. Mengenai poin-poin yang saya jelaskan bisa dikembangkan lagi di berbagai referensi ya, dari repositori Universitas Telkom maupun di buku-buku atau internet, banyak ya mengenai hal itu. Dan juga yang saya harapkan adalah semua sudah mengikuti atau sudah join ya, sudah join di Classroom. Jadi tidak ada yang nanya lagi kodenya berapa, karena sudah saya jelaskan untuk pertemuan kemarin ya. Pertemuan pertama itu untuk kode Classroom itu sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada alasan nanti pada saat pengumpulan nanya saya lagi seperti itu. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah lebih ke area kerjanya ya, atau bukan area kerja tapi softwarenya, software untuk pemrograman web. Nanti kita menggunakan apa? Kita menggunakan Dreamweaver ya. Area kerjanya nanti seperti apa nanti akan saya jelaskan ya. Fungsi-fungsi dari area kerjanya dan lain sebagainya itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi untuk pemrograman web 1 ini memang kita lebih ke HTML ya, murni. Untuk pemrograman web ini masih statis ya. Misalkan kalian membuat web ya masih statis. Beda dengan pemrograman web 2, nanti ada yang dinamis, tentunya menggunakan dinamis dan juga menggunakan PHP. Tapi untuk pemrograman web 1 ini kita murni ke HTML dulu sebagai basic ya. Basic nanti akan lanjut ke pemrograman web 2 seperti itu. Oke, nah di sini yang dimaksud software pemrograman web ini adalah sebagai editornya, sebagai untuk desainnya pada saat kalian membuat sebuah web ya. Jadi editornya itu menggunakan apa? Misalkan kalian membuat sebuah tampilan interface-nya, tampilan untuk webnya kalian di mukanya, kemudian di linkkan kemana dan lain sebagainya, itu kalian menggunakan Dreamweaver ya. Itu yang paling kita menggunakan yang paling mudah dulu. Jadi banyak sebenarnya untuk editor-editor atau software-software lain untuk dalam pembuatan web ya. Itu banyak sekali. Jadi kalian yang membuat yang karena ini adalah web 1 ya, saya rasa ini kita perlu kita menggunakan yang mudah saja dulu. Karena kita anggap saja kita adalah pemula yang nantinya bagaimana membuat web itu seperti apa. Kita lebih ke step by step ya. Nanti sampai kita misalkan menjadi programmer, itu tentunya kita juga harus melalui step yang dibuat dari universitas kita ya, untuk silabusnya seperti itu ya. Jadi hari ini kita bahas ke software pemrograman web yaitu Dreamweaver. Oke, mau kita mulai. Dreamweaver adalah salah satu program pembuatan website yang membuat banyak sekali menu-menu dan tool-tool yang dapat digunakan untuk mendesain website yang lebih kreatif dan interaktif. Jadi banyak sekali untuk tool-tool yang ada di Dreamweaver untuk membuat beberapa kreativitas dari pembuatan website ya. Ada yang tulisannya berjalan, ada yang tulisannya dibuat warna, kemudian layoutnya kalian buat berputar dan lain sebagainya. Itu banyak. Di situ
nanti bisa kalian coba ya, coba-coba dulu. Nah, untuk bagi yang belum mempunyai software Dreamweaver, silahkan download ya. Download banyak di internet ya, karena kita masih perkuliahan online. Kalau kita kuliahnya tatap muka ya mungkin bisa saya kasih ya untuk bagi yang belum punya untuk Dreamweaver. Tapi saya rasa Dreamweaver itu banyak ya, silakan minta ya teman, ataupun kalau tidak mau repot ya download sebentar ya, banyak sekali di internet untuk yang free ya. Nah, sebelum mendesain sebuah halaman web harus direncanakan lebih dahulu tiap-tiap halaman site yang ada agar sesuai dengan tujuan pembuatan website dan hasilnya lebih bagus. Jadi namanya kita harus membuat sebuah perancangan. Nah, perancangan web itu arahnya kemana? Kita susun dulu untuk perancangannya. Jangan kita langsung buat di Dreamweaver ya. Kita tulis dulu rancangannya nanti seperti ini. Untuk halaman awalnya, home-nya misalkan ini, kemudian ada link yang akan kita buat, yaitu misalkan menu, profil, kemudian fak, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, fak itu untuk sesi pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi misalnya. Nah, itu pada saat kita klik informasi nanti akan ke site yang lainnya atau halaman yang lain. Nah, bisa juga satu halaman bisa menampilkan beberapa halaman. Kita fleksibel, kita bisa merancang sesuai dengan keinginan kita ya dalam pembuatan website itu. Seperti itu ya mengenai Dreamweaver dulu. Nah, kelebihan dari Dreamweaver itu apa? Nah, kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten. Nanti pada saat kita praktikkan ya, nanti praktiknya mungkin lebih ke setelah UTS untuk yang akan saya praktikkan, saya contohkan ya, karena kita perkuliahan online ya mungkin tidak full praktik, ini gua akan susah ya penyampaiannya, jadi nanti tetap akan saya praktikkan caranya bagaimana sih untuk membuat sebuah halaman ini misalnya. Nah, ini kita buat kita belajar mengenai basic-basic dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, Dreamweaver menyediakan template sehingga desain memiliki gaya halaman web yang sama dan terlihat konsisten. Nah, kalau kalian mau membuat website dengan template Dreamweaver itu juga ada. Jadi nanti kalian bisa coba ya. Template dari Dreamweaver itu seperti apa? Macam-macam ya, banyak sekali. Bisa di-download juga. Seperti itu ya. Nah, ini kelebihannya seperti itu. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Nah, bagi yang belum mengerti bahasa pemrograman, Anda bisa membuat halaman dengan cara mengklik atau drag and drop menggunakan mouse, atau yang lebih dikenal dengan sebutan WYSIWG ya, atau what you see is what you get. Jadi bisa kalian kalau sebenarnya untuk para programmer itu kan membuat sebuah halaman web itu terkadang mereka, kalau yang sudah programmer beneran ya, itu menggunakan source code ya, atau kita mengetikkan jadi coding. Akan tetapi bagi yang masih awam ataupun masih belajar dasar, itu kalian bisa dengan cara mengklik atau drag drop menggunakan mouse yang ada di Dreamweaver. Nah, tool-toolnya di situ semua ada. Kalian mau membuat tabel, kemudian kalian mau membuat semacam layout yang kalian inginkan, itu ada semua di situ. Itu kalau menggunakan yang paling mudah. Nah, itu adalah kelebihan dari Dreamweaver juga. Mungkin dari tool-tool software untuk web itu tidak semua ada seperti itu ya, karena untuk yang sudah kelas programmer itu terkadang menggunakan yang tanpa manual seperti itu. Jadi pada saat kita mau menginsert gambar, kemudian video dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan manualnya. Tinggal klik drop saja. Untuk misalkan kita mau memasukkan gambar, itu biasanya kalau menggunakan coding kan insert image, kemudian kita tuliskan image yang akan kita masukkan, kemudian kita panggil, kita buat variabelnya seperti itu kan pada umumnya. Nah, tapi di dalam Dreamweaver ini kita lebih
familiar ya, lebih mudah untuk para pemula. Seperti apa nanti bisa kalian coba ya. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian kelebihan berikutnya ada dapat di custom. Ada menu tab perintah font dan warna, semua kode dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Nah, di sini juga salah satu kelebihannya itu semuanya dapat di custom ya, dari menu tabnya, perintahnya, fontnya itu bisa kita lakukan dengan secara manual juga. Seperti halnya tadi yang saya katakan, untuk para pemula itu kalau menurut saya memang paling mudah itu ya Dreamweaver ya. Itu semuanya sudah ada menu ibaratnya itu kita sudah dibantu dengan menu-menu atau tool-tool yang ada di software Dreamweaver tersebut ya. Jadi kita bisa tinggal bagi yang awam bahasa pemrograman itu sangat dimudahkan. Untuk tampilannya ada kode view hanya menampilkan script HTML saja. Nah, di sini bagi yang sudah kenal dengan bahasa pemrograman dan hafal mungkin ya bisa menggunakan kode view saja. Itu juga bisa melatih untuk kita dalam pengkodingan. Nah, kalau desain view itu menampilkan kode-kode HTML menjadi sebuah desain atau template yang nanti yang ditampilkan di browser. Misalkan kita membuat sebuah tabel, kita insertkan tabel ya, tidak menggunakan script HTML-nya, misalkan insert into tabel. Nah, itu kan kalau menggunakan script atau kode view ya, yang ditampilkan di kode view. Nah, untuk di desain view ini kalian bisa membuat secara manual tapi tanpa mengetikkan script HTML. Nah, nanti pada saat kalian klik di kode view itu akan muncul codingnya secara otomatis. Dengan kalian membuat secara manual itu akan nanti codingnya akan membuat dengan sendirinya. Nah, itu adalah istimewanya dari Dreamweaver yang saya untuk para pemula ya. Nah, yang berikutnya ada yang ketiga ya, itu tampilan kan ada tiga, ada split view. Nah, ini bisa dua semuanya ya. Ada kode dan desain, menampilkan gabungan antara kode view dan desain view pada saat bersamaan. Jadi yang di samping kiri itu biasanya adalah kode view-nya, kemudian yang samping kanan juga ada desain view-nya. Pada saat kalian mendesain, katakan kita sebagai pemula, kita membuat sebuah tabel, dan tabel tersebut kita bagi menjadi beberapa ruangan atau tabel ada dibagi menjadi tabel-tabel di dalamnya misalnya. Nah, itu kita secara manual saja, kita klik drag saja. Nah, di saat bersamaan nanti sebelah kiri nanti akan muncul sebuah script HTML atau codingnya. Nah, itu istimewanya daripada software untuk Dreamweaver. Jadi kita bisa berlatih secara perlahan ya. Oh, ternyata saya saya insertkan tabel itu seperti ini codingnya. Kemudian kalian insertkan image atau gambar di dalam tabel tersebut. Nah, itu codingnya seperti ini. Nah, nanti dengan sendirinya nanti kalian akan paham ya. Oh, ternyata untuk menginsert itu scriptnya atau codingnya seperti ini. Untuk gambar, untuk kalimat atau paragraf itu seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran juga. Nah, itu saya rasa memang sangat bagus ya untuk pemula. Oke, tampilannya seperti itu ya. Nanti saya bisa kalian lihat pada saat kalian membuka pertama di software Dreamweaver. Nah, di sini area kerja Dreamweaver nanti ya yang akan kita bahas di sini kan maaf, untuk Dreamweaver-nya akan saya perjelas dulu ya sebentar ya. Biar lebih besar lagi. Kurang jelas ya, nanti ada yang lebih jelas lagi. Nah, di sini sini kan area Dreamweaver-nya itu seperti ini. Jadi CS-nya menggunakan apa, silahkan menyesuaikan. Ada CS2, CS3, CS4, CS5 ya. CS7 itu sudah
sesuai dengan perkembangan zaman. Kalian boleh menggunakan yang terbaru ya, silahkan kalau mau download yang terbaru. Nah, di sini ada uh, areanya, area kerja seperti ini. Dia ada insert barnya di sini ya, di bagian sini nanti tool-toolnya itu kalian lihat di sini ya, gitu, kalian pelajari. Nah, dokumen toolbarnya di sini untuk judulnya sesuai dengan yang kalian buat nanti untuk judul pada saat penampilan di web browsernya. Nah, ini dokumen windownya di sini, jendelanya ya. Kemudian propertiesnya pada saat kalian mau mengotak-atik propertiesnya di sini. Di sini ada mengenai warna, tulis apa namanya, bold, misalkan untuk tulisan miring dan lain sebagainya. Kemudian untuk paragraf kanan kiri center dan lain sebagainya itu semuanya ada di yang bagian bawah propertiesnya. Kemudian di sini ada Windows size. Nah, jadi nanti tampilannya itu ukurannya berapa pixel misalkan. Nah, itu di sini. Ini sekilas ya, nanti kalian buka sendiri, silahkan dicermati. Nah, insert bar ini berfungsi untuk memasukkan berbagai macam gambar, teks, layar dan sebagainya di sini ya, insert bar di sini. Saat kalian mau menginsertkan teks, kemudian gambar dan lain sebagainya, itu kalian menggunakan ini. Ini dari CS misalkan 3 sampai yang terbaru pun itu sama, cuma untuk yang terbaru mungkin ada beberapa tambahan fitur di sini ya. Nah, bedanya sedikit. Kemudian ada properties, berfungsi untuk menampilkan properti-properti dari objek atau teks yang dipilih dan dapat dimodifikasi. Contohnya jenis teks, ukuran dan sebagainya ya. Nah, di sini. Nah, seperti yang saya tadi katakan, bisa kalian buat tabel, kemudian miring tulisannya, ataupun apa jenis penempatan, misalkan ada kalian gambar di sini, kemudian kalian gambar tempatkan di kiri, kanan ataupun di tengah, itu semuanya ada di properties. Pada judul pada tampilan dokumen Windows menunjukkan judul halaman, nama folder dan nama file yang ada tanda kurung di sini. Nah, di sini judul nanti ya. Jadi sesuai dengan penyimpanan kalian, misalkan di kemudian apa ini, handout baru perancangan. Nah, ini sesuai dengan judul penyimpanan di direktori komputer kalian. Judulnya nanti akan tampil pada saat kita jalankan di localhost ya, kalau belum online. Nah, kalau sudah online itu beda lagi dengan menggunakan hostingan tentunya. Kemudian text selector menampilkan tag HTML yang dipilih. Jika diklik pada dokumen Windows, pada text selector akan tampak tulisan atau body ya di situ ya, text selectornya. Kemudian Windows size pop up menu dapat dilihat dari mengedit ukuran Windows yang ditampilkan. Nah, itu beberapa untuk area kerja di Dreamweaver-nya ya. Nah, untuk membuat site berfungsi untuk memudahkan dalam mengatur file-file dalam halaman web. Nah, langkah-langkahnya bagaimana di dalam Dreamweaver tersebut nanti bisa kalian praktikkan ya. Ini saya jelaskan saja, nanti bisa kalian praktikkan. Kalau ada yang kesulitan misalkan, silahkan kontak ke saya. Ada pilih site, kemudian new site, masukkan nama site, pilih untuk menggunakan teknologi server atau tidak, pilih no jika membuat web statis, karena kita belajar ya, kita membuat web statis saja terlebih dahulu ya. Yang terpenting kalian paham dulu nantinya. Nah, ini adalah langkah untuk membuat site pertama atau halaman website seperti itu ya. Nah, sehingga nanti akan tampil seperti ini ya, ini Dreamweaver. Nah, misalkan ya kita namai dengan untitled, karena kita tidak dinamai untitled di sini. Nah, ini tampilannya. Ini kan kode ya. Tadi saya katakan untuk view-nya itu ada kode, split dan design. Jadi untuk kode itu adalah script dari HTML-nya atau coding. Kemudian desain itu hanya menampilkan sebuah desainnya pada saat kita membuat tabel, misalkan ya, contohnya membuat tabel secara manual, kita insert di sini untuk tabel. Nah, untuk split sendiri adalah gabungan antara kode dan desain. Jadi nanti kode view dan desain view itu akan tampil di sini. Nah, kodenya sebagian kiri di sini, kemudian untuk desainnya sebagian kanan di sini. Seperti itu ya. Jadi untuk properties di sini sudah saya jelaskan tadi. Tinggal untuk penamaan di sini ya. Nanti apa namanya, penyimpanan di sini. Oke, seperti itu, paham ya? Ini untuk Dreamweaver kodenya seperti ini bentuknya untuk softwarenya. Silahkan kalian bisa menggunakan versi yang bebas ya, mau CS3, CS4 atau CS5 itu terserah.
Yang terpenting kalian menginstalnya untuk Dreamweaver tersebut ya. Ini tidak hanya untuk menggunakan web saja, ini banyak sebenarnya untuk kegunaan daripada Dreamweaver. Tidak perlu saya jelaskan karena kita untuk lebih cepat saja ya. Lebih cepat saja nanti dalam penggunaan Dreamweaver seperti apa. Membuat, membuka, dan menyimpan dokumen HTML. Nah, membuat baru itu dokumen HTML yang kosong, pilih menu File New. Nah, di sini ada ya New File, File New di sini. Nah, kemudian untuk membuka dokumen HTML yang sudah ada, pilih File Open. Nah, file juga open. Kemudian menyimpan itu file save. Sama halnya dengan Office dan lain sebagainya itu banyak. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail ya untuk hal ini ya. New itu membuat baru, open itu membuka halaman atau HTML, file HTML yang sudah ada. Kemudian untuk menyimpan itu save tentunya. Ini tidak bakal ada yang lupa ya. Untuk save itu tentunya simpan, itu bahasa Inggris ya. Oke, silakan dicoba ya. Kalian membuat di sebuah Dreamweaver sebagai latihan saja ini. Buat tampilan seperti di bawah ini, simpan dengan nama latihan 1. Jadi semua latihan yang kalian buat itu nanti disimpan. Pada saat ujian itu akan saya minta filenya dikumpulkan nanti di Classroom. Misalkan kalian membuat, kami sedang belajar perancangan web menggunakan Dreamweaver. Nah, ini sangat mudah sekali untuk awalannya. Jadi kalian membuat hanya di tulisannya saja, belum ada tampilan, belum ada gambar dan lain sebagainya ya. Silahkan nanti kalian simpan intinya. Untuk menjalankannya mungkin bisa menggunakan Firefox maupun Chrome, silahkan ya, menyesuaikan. Untuk menggunakan warna teks, ini untuk latihan berikutnya ya, blok teks tersebut dan ubah warna teks menjadi merah. Nanti silahkan di properties ya, kalian ubah-ubah ya. Pada saat kalian sudah mendesain ataupun sudah menuliskan kami sedang belajar perancangan web menggunakan Dreamweaver ini, kalian blok ya, blok kalian pilih di bawah, paling bawah itu ada properti, silahkan ganti warnanya. Cukup mudah sekali kan, karena ini memang saya berikan yang paling mudah ya untuk dasar soalnya. Untuk warna latar juga bisa kalian ganti, klik properties pada bagian bawah tampilan Dreamweaver yang seperti tadi saya jelaskan. Properties ada di bawah ya. Pilih page properties, ubah background color menjadi biru misalkan. Nah, ini untuk sebagai latihan-latihan saja, nanti dikumpulkan ya semuanya ya. Kan latihan 1 tadi. Nah, ini dalam satu file ya. Ada tulisannya menjadi merah, kemudian background colornya itu kalian buat biru. Nah, itu nanti bisa disimpan dulu, tidak langsung dikumpulkan, tapi dikumpulkan pada saat ujian tengah semester nanti. Merubah judul halaman. Nah, ini pilih menu modify page properties atau klik kursor pada daerah kosong di halaman web, pilih page properties. Pilih title. Nah, titlenya ini adalah nanti yang akan tampil ya, yang akan tampil di pada saat kita jalankan di browser. Oke, kemudian masukkan judul untuk halaman tersebut di title box, misal belajar web design. Nah, ini jadi nanti pada saat kita tampilkan di web browsernya dia namanya ini. Mungkin untuk title ini nanti kalian buat nama kalian masing-masing ya, biar nanti saya saat melihat atau tugas kalian masing-masing itu saya lihat bahwa ini punya si A, punya si B dan lain sebagainya. Jadi titlenya harus sesuai dengan nama kalian. Nah, ini PR-nya, latihannya ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini, titlenya harus dengan nama kalian pada saat dikumpulkan. Seperti itu ya, perlu diingat nanti. Bagi yang mungkin ketinggalan kuliah, silahkan lihat di channel saya kembali ya, diputar ulang, atau bisa nanya ke teman atau ke saya. Nah, gambar sebagai latar belakang. Nah, ini latar belakang tidak hanya sebagai warna, bisa digunakan menggunakan warna saja, akan tetapi juga bisa menggunakan gambar. Silakan kalian berkreasi sendiri ya, menggunakan gambar kalian ataupun gambar Universitas Telkom misalnya untuk kampusnya, silakan ya. Klik properties pada bagian bawah seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian pilih page properties. Masukkan gambar dan pilih background image yang akan kalian masukkan sesuai keinginan kalian, misalkan gambar kalian gambar lain dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya.
Nah, untuk heading, pilih untuk judul dan subjudul bisa menggunakan heading pada saat belajar perancangan web itu kan biasanya paling besar ya. Ini sebagai judul heading satu misalnya. Kemudian ada subjudul. Nah, kita menggunakan heading 2 belajar perancangan web. Nah, ini nanti ada semua, silahkan dicoba ya biar kalian bisa berpikir, silahkan dicoba. Nah, untuk heading ketiga misalkan ini adalah penjelasannya, paragraf yang panjang misalnya. Nah, ini menggunakan dua, jadi nanti besar kecilnya itu berbeda. Seperti itu ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, silahkan dicoba. Nah, untuk latihan yang kedua itu kalian bisa membuat tampilan seperti ini. Ini sangat sama dengan apa yang tugas satu seperti tadi saya katakan ya. Cuma ini bedanya adalah ada isinya. Nah, ini adalah kita anggap sebagai halaman sebuah web, web statis ya. Sistem informasi misalnya. Nah, selamat datang di homepage ini. Halo selamat datang. Nah, ini tulisannya mengenai apa, silahkan mungkin bisa mengenai informasi apa saja, tidak harus menggunakan seperti tulisan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan profil kalian misalkan, ataupun tempat kerja kalian dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada yang heading 1, kemudian ini heading 2, ini heading ketiga ya. Heading sampai banyak ya, sampai heading 6 dan lain sebagainya, itu kan tulisannya semakin kecil. Nah, ini adalah ibaratkan di sini adalah judul, subjudul, kemudian isi. Misalnya seperti itu. Dan untuk warna juga bisa kalian rubah ya. Ada D-nya dia biru, Dreamweaver-nya ternyata menggunakan warna merah. Nah, ini silakan untuk secara manualnya kalian blok saja. Kalau secara scriptnya atau codingnya itu nanti ada aturan tersendiri. Kalian pada saat kalian memblok seperti ini kemudian merubah warnanya, kalian lihat di view code-nya atau code-nya ya. Jadi ternyata untuk merubah warna codingnya seperti ini. Jadi kalian paham tidak hanya secara manualnya saja, tapi kalian juga paham untuk secara codingnya. Nanti dibiasakan, mungkin kalau mau memang berniat menjadi programmer itu ya nanti tidak seperti halnya menggunakan Dreamweaver, mungkin lebih bagus lagi ya. Dan itu yang diharapkan adalah sudah hafal dari script yang kalian buat, membuatnya langsung ke codingnya. Seperti itu ya. Ini untuk latihan yang kedua. Tadi untuk latihan pertama kan sedikit-sedikit, kemudian ini dibuat sebuah tampilan di halaman web seperti itu. Oke, selamat mencoba untuk semua teman-teman ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini, pemrograman web atau pemrograman web 1, dan kita membahas mengenai software dari pemrograman yang akan kita buat, pemrograman web tadi ya. Jadi area kerja yang tool yang kita buat atau softwarenya yang kita gunakan adalah kita menggunakan Dreamweaver dulu. Oke, seperti itu. Nanti kalau misal ada yang bingung dan dipertanyakan, silahkan ditanyakan, bisa kontak ke saya langsung seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam program ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa dipraktekkan, nanti langsung dibuat latihannya, dan bisa menambah wawasan untuk kita semua tentunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.